Ini adalah pendapat dari anak-anak tentang sebuah pertanyaan yang untuk dikomentari atau sebuah pendapat yang untuk dikomen, yaitu bagaimana yang akan terjadi jika situasi pandemi COVID seperti ini belum ada teknologi internet. Tuliskan pendapatmu di komentar. Nah, silakan diperhatikan. Ini ada 1, 2, ada tidak bisa tahu berita terbaru tentang COVID. Bagus, maka yang akan terjadi apabila belum ada internet pada saat pandemi seperti ini, pelajar Indonesia akan kesulitan dalam belajar. Ya, seperti itu. Banyak sekali. Tanpa adanya internet, pembelajaran tidak akan berlangsung. Oke, semua masih berpusat pada pembelajaran karena ini di e-learning. Mungkin anak-anak juga menyebutnya begitu. Kita akan coba mengundang mereka dengan sebuah video conference. Ya, masih sendirian di sini. Pak Hadi masih sendirian, silahkan join. Pak Hadi tunggu. Kita akan bahas sesuai dengan pendapat yang tadi sudah disampaikan melalui chat di timeline. Kita akan coba membahasnya tentang manfaat internet bagi kehidupan manusia, sehingga tidak terpusat pada pembelajaran saja. Betul bahwa dengan adanya internet di situasi pandemi saat ini, di mana kita tidak diperbolehkan berkumpul-kumpul, masih dibatasi pada aktivitas, maka adanya teknologi internet ini sangat terasa manfaatnya, meskipun kemudian mengakibatkan adanya hal-hal yang lain dalam hal kuota data dan sebagainya. Saya masih menunggu, belum ada yang join di sini. Oke. Si. Halo anak-anak. Halo Pak. Mana halo anak-anak, ini ditinggal bersama Pak Kepala tadi. Ada Fadil Muhammad, ada Tommy, ada ini enggak nulis nama, ada Nabila Gema. Baik, 5 menit Pak Hadi akan saya sampaikan ini. Semua mendengar? Dengar Pak. Oh bagus, ada Tommy mendengar. Ini siapa ini yang belum menulis nama ini? Gimana Pak caranya Pak? Agil. Ya, kalau masih Velogitster itu berarti pada saat sebelum join itu kamu nggak nulis apapun, cukup langsung join tok. Tampilnya di sini nanti sebagai Velogitster. Tapi kalau Tommy berarti mestinya nulisnya nama lengkap, tidak Tommy doang. Terus Fadil Muhammad seperti ini. Nabila Gemerastiti, ini bagus. Sudah? Kita tunggu mulai ya. Oke, bagus. Ini Nabila Gema, Tommy, dan Fadil Muhammad. Sekarang Velogitster masih masuk lagi, nggak apa-apa. Kita coba masuk ke materi. Pak Hadi sudah menampilkan sebuah judul slide itu tentang manfaat dari TIK. Ini, kalian melihat tampilan PowerPoint kah? Bisa menjawab? Halo? Halo, ada yang melihat tampilan PowerPoint sekarang? Halo? Saya Pak. Gimana? Saya nggak ada Pak. Nggak ada apa? Nggak ada tampil? Tampilannya. Tampilan ininya nggak ada di situ. Tampilan Pak Hadi di situ tampilannya apa sekarang? Berjualan dan menghasilkan uang. Nah itu dia maksud Pak Hadi. Betul, Pak Hadi tidak menampilkan gambar Pak Hadi, tetapi Pak Hadi menampilkan PowerPoint. Oke, siap? Siap. Kita lanjutkan ya. Baik. Oke, kita lanjutkan. Ini kan? Ya, tadi kita akan bahas tentang manfaat internet. Pada chat yang sudah kamu tuliskan, bagus semua itu. Kalian memfokuskan pada pembelajaran. Nah, kita dalam posisi belum bisa bertatap muka, masih bisa belajar dengan cara begini.
Salah satu yang paling dirasakan oleh masyarakat tentang adanya pandemi COVID ini adalah terganggunya aktivitas ekonomi, jelas. Jelas sekali, apalagi aktivitas ekonomi yang itu mengharuskan bertatap muka, misalnya pasar, baik itu swalayan maupun pasar tradisional. Namun dengan ada internet, kita masih bisa berjualan dan menghasilkan uang, baik itu melalui online shop maupun banyaklah aplikasi jual beli. Kalian bahkan di rumah bisa menjadi pelaku jual beli online. Maka dengan tetap di rumah, adanya internet tetap bisa menghasilkan uang. Kedua, karena nanti kalian juga harus segera masuk kelas yang lain, kita dengan adanya internet dalam posisi kita tidak boleh bertatap muka langsung, tetap bisa tersambung atau konektif. Baik itu dengan komunikasi seperti ini, sosial media, dan sebagainya. Kalian masih bisa berbagi pengalaman dengan sosial media. Yang paling banyak mungkin sekarang dengan Instagram, Facebook, dan sebagainya. Baik, yang ketiga, dunia perbankan masih bisa berjalan. Pembayaran-pembayaran masih berjalan, tentunya dengan pembayaran virtual. Pembayaran bukan pembayaran langsung. Kalian bisa membeli sesuatu tanpa harus menuju ke tempatnya dengan pembayaran virtual. Proses jual belinya, proses pembayarannya masih bisa berjalan. Yang keempat, kita nanti akan sampai ke 8, sebentar aja. Dengan adanya internet, kita bisa mengetahui alamat, pemetaan, lokasi-lokasi, daerah mana yang masih status merah. Kamu bisa buka Google Map, sehingga bisa melihat, oh daerah ini yang masih merah. Status kemarin misalnya Kota Tegal, katanya statusnya hijau. Mana Kota Tegal? Mungkin selama ini kalian lewat Jakarta sampai ke Tegal. Apakah itu yang disebut dengan Kota Tegal yang statusnya hijau? Dengan adanya internet itu bisa kalian jumpai. Juga bisa melihat informasi kontak dengan situ. Bahkan dengan adanya informasi kontak, seseorang bisa mengetahui kapan hari ulang tahunnya tanpa orang itu menyebutkan. Karena di informasi kontak biasanya itu disebutkan kapan tanggal lahirnya. Facebook misalnya. Baik, kelima, adanya internet juga memungkinkan adanya kolaborasi dari bekerja dari rumah dan memungkinkan akses tenaga kerja secara global. Maksudnya begini, Pak Hadi bisa saja saat ini bekerja dari rumah tanpa harus datang ke madrasah. Kalian bisa belajar dari rumah tanpa harus datang ke madrasah. Termasuk di sini adalah tenaga kerja. Bisa jadi sebuah kantor yang ada di Indonesia, tenaga kerjanya tidak berada di Indonesia, tetapi dia ada di negara mana, seluruh dunia. Itu bisa terlayani karena adanya internet. Seorang manajer misalnya tidak harus berada di Indonesia. Jika kantornya ada di Indonesia, dia mungkin seorang warga negara di Swedia, di Ukraina, atau di Uni Soviet, atau di Cina, Hong Kong, yang itu memungkinkan terjadi karena adanya internet. Cepat saja nanti kita bahas lebih matang di waktu yang akan datang. 6. Jelas ini adanya internet kita memungkinkan mengetahui. Ini tadi ada yang sudah menulis chat juga dengan adanya. Kalau tidak ada internet, tidak ada dong kita mengetahui informasi tentang COVID. Ini seperti ini. Kalau ini ada informasi tentang bagaimana pencegahan penularan COVID-19. Ini sangat berguna. 7. Dengan adanya internet kita juga dipermudah untuk proses pelaksanaan sistem akademik. Seperti ini, kalian absen tidak perlu datang ke sekolah, tahu sekarang bahwa kelas 9C yang hadir siapa, ketahuan semua. Dan terakhir, adanya internet juga memungkinkan kita menghemat biaya dan waktu. Kalau Pak, boros Pak, nah borosnya untuk apa? Kalau cuma untuk ngegame dan sebagainya, mesti boros banget. Tapi kalau sekedar untuk internet pembelajaran seperti ini, Pak Hati yakin tidak boros. Apalagi kalian cuma pakai HP. Saya kira itu untuk ini dari. Nah sekarang sudah muncul gambar Pak Hadi, ya kan?
Ada yang masih belum bangun ini, rambutnya masih acak-acakan dari siapa ini, tampak video. Untuk kalian yang pengen menghemat kuota jika menggunakan video conference, matikan video. Tapi kalau kalian di rumah pakai wifi, silahkan, nggak apa-apa. Sehingga ini, cuma yang ini yang pakai video sekarang belum menyebut nama. Ada satu, dua yang belum menyebut nama. Yang sekarang sudah masuk, Kholisatun Nikmah, kemudian Dimas Ragil, Nabila Gema, Tommy, dan Fadil Muhammad. Terima kasih untuk kalian yang sudah hadir. Tetap di rumah, nggak usah kemana-mana, apalagi keluyuran yang nggak jelas. Itu untuk saat ini. Kita bertemu lagi insya Allah pekan depan dengan situasi yang lebih bagus. Pak Hadi mohon maaf sekali tadi Pak Hadi harus tinggal karena Pak Kepala Madrasah menemui Pak Hadi untuk sesuatu urusan. Insya Allah ketemu lagi dalam kondisi yang lebih baik. Tetap sehat, tetap di rumah, jaga sehat, jaga sholat, berbanyak doa. Jangan lupa belajar. Semangat untuk kalian, salam sehat untuk seluruhnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yep, masuk kelas berikutnya.